Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik penggunaan MATLAB untuk mengolah citra. Jadi sesudah kalian menginstal MATLAB, operasi dasar yang kalian perlu gunakan akan kita jelaskan sebentar lagi. Jadi pertama kita buka MATLAB-nya terlebih dahulu. MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB 2015. Jadi walaupun kalian menggunakan MATLAB di bawahnya ataupun di atasnya, insya Allah support untuk pengolahan citra. Jadi terserah kalian mau menginstal yang mana saja, nanti bisa dicoba. Untuk instalasinya bisa kalian ikutin langkah-langkah yang ada di cracknya atau di dalam installernya. Jadi ini adalah tampilan awal di dalam MATLAB. Jadi mungkin di versi di bawahnya tampilannya ada sedikit berbeda, cuma berbeda hanya barnya saja berbeda, tapi untuk komposisi, fungsi dan lain sebagainya sama. Yang perlu kalian perhatikan di sini ada command window. Ini merupakan perintah-perintah yang akan kita tuliskan nanti di dalam MATLAB, akan ada di dalam command window ini. Dan ini adalah workspace. Workspace ini adalah memori variabel yang akan ada ketika MATLAB itu berjalan. Jadi ketika kalian membuat sebuah variabel, datanya nanti akan tersimpan ke dalam workspace ini. Nah, pertama sebelum kita melanjutkan membuat project baru di dalam MATLAB, yang perlu kalian perhatikan adalah harus menentukan kalian bekerja di dalam folder mana. Jadi di sini kita harus ubah dulu atau tentukan dulu foldernya. Jadi misalnya saya bekerjanya di dalam folder, ada direktori, ada di sistem D, direktori PCD Unira 2020. Jadi saya akan bekerja, MATLAB saya akan bekerja di dalam direktori ini. Nah, di dalam direktori ini saya sudah siapkan satu buah gambar namanya spanduk.jpg. Oke, seperti itu. Jadi sebelum kita mengolah citra, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sedikit tentang MATLAB. Jadi syarat untuk bisa menggunakan MATLAB, kalian harus menguasai teknik penggunaan array. Jadi misalnya saya membuat sebuah array A, saya isi. Ketika kalian mau mengisi sebuah variabel A, ini kalian isi dengan siku seperti ini, isinya terserah. Jadi misalnya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini dipisah dengan spasi, itu menentukan sebuah kolom. Jadi A ini akan berisi satu buah baris, ada 3 buah kolom. Kolom pertama isinya 1, kolom kedua isinya 2, kolom ketiga isinya 2. Ini dalam satu baris. Ketika ini oke, ya isinya A seperti ini. Nah, ketika kalian mau ngambil apa isinya A, jadi bisa kalian tentukan A pada baris pertama, karena satu baris ya, baris pertama kolom ke 3 atau kolom kedua. Maka ketika kalian proses itu akan menampilkan angka 2. Kenapa? Karena angka 2 kolom kedua pada baris pertama adalah 2. Seperti itu kalau itu satu kolom. Berikutnya kalau kalian membuat A itu menjadi beberapa baris, jadi bisa kalian tentukan misalnya, nah ini A sama dengan ini yang 30, 12, 7. Nah, pemisah untuk baris, pindah baris itu dikasih titik koma. Jadi 4, 7, 2. Kalian harus harus simetris. Jadi kalau kolomnya 3, ya kolom di baris berikutnya harus ada 3 juga. Seperti itu. Ketika ini di oke. Nah, jadi isinya A itu ada 2 buah baris, ada 3 buah kolom. Jadi misalnya kalau A kalian mau menampilkan isinya A yang ada di baris pertama, terus kolom ke 3. Jadi kalian mau menampilkan angka 7. Nah, seperti itu. Dan juga kalian perlu perhatikan di sini workspace. Workspace itu adalah memori yang ada di dalam MATLAB. Jadi semua variabel yang sudah kalian buat atau deklarasikan di dalam command window ini akan tersimpan di dalam workspace. Jadi di sini kalian sebenarnya digitalnya bisa dilihat, ini diklik 2 kali nanti akan keluar apa isinya A.
Nah, ini isinya A adalah ini, seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan langsung memanggil A seperti ini tanpa titik koma. Kalau kalian menggunakan titik koma, infonya tidak akan keluar, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian perintah dasar berikutnya adalah clear ya. Clear digunakan untuk menghapus isinya workspace. Jadi workspace-nya dihapus sehingga memorinya di refresh lagi sehingga workspace-nya akan hilang. Kalau kalian mau membersihkan layar menggunakan CLC, clear screen ya, seperti itu. Nah, saya ulangin lagi. Jadi di sini ketika kalian misalnya nama variabelnya adalah data, data ini akan saya isi dengan bilangan terserah. Jadi 4 ya, 4 kolom 3 baris seperti itu. Jadi harus simetris. Kalau kolomnya 4 ya 4 semua di setiap barisnya. Seperti ini, saya bikin 3 aja. Nah, kesini berarti isinya data adalah ini kolomnya. Ada 4 kolom, ada 3 baris. Nah, dan juga penggunaan pemanggilan isi di dalam data itu bisa beragam. Jadi misalnya di dalam data ini saya mau mengambil angka, mau mengambil 5 yang di sini. Nah, ini ada di mana? Ini ada di baris ke-2, kolom ke-3, baris ke-2, kolom ke-3 seperti ini. Oke. Nah, angka 5 keluar. Nah, di sini di MATLAB ini juga bisa kalian menampilkan datanya itu gak cuma satu data, melainkan misalnya saya mau menampilkan 375. 375 ini ada di mana? Ada di kolom ke-4, terus barisnya ya semua baris gitu. Jadi data kalian menampilkan semua baris itu kalian tambahin titik 2 semua baris. Saya akan menampilkan semua baris di dalam data, tapi kolomnya adalah kolom ke-4 seperti ini, 375 seperti itu. Misalnya kalau kalian mau menampilkan datanya semua semua data yang ada di dalam baris ketiga, bisa dibalik juga, data barisnya ada di dalam baris ketiga semua kolom seperti itu. Jadi 1275 seperti itu. Nah, ini sedikit intro terkait dengan penggunaan array di dalam MATLAB. Soalnya nanti gambar itu akan direpresentasikan ke dalam sebuah array, sehingga penggunaannya kalau kalian tidak mengerti data ini, kalian tidak akan mengerti teknik berikutnya. Jadi kalau bisa kalian harus benar-benar matang dalam penguasaan data di dalam array ini. Misalnya juga lagi saya bersihkan layarnya dulu, tapi workspace-nya saya agak bersihkan. Tidak saya gunakan clear, saya gunakan CLC. Saya tampilkan data lagi, isinya data seperti ini. Misalnya saya akan membalik data ya, jadi yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Data yang kalau membalik itu yang bawah jadi atas, berarti barisnya itu mulainya dari akhir sampai berarti kamu n, mulainya dari n jadi akhir, iterasinya adalah 1, iterasinya adalah -1 ya. Habis itu berakhir sampai 1. Habis itu semua kolom seperti ini. Jadi ini kalau ditampilkan nanti datanya akan terbalik. Jadi ini kan 75, 47, 5 seperti ini. Gunanya apa? Teknik seperti ini akan berguna ketika kalian membuat gambar itu di rotate dari bawah ke atas, atas dari ke bawah. Ataupun sebaliknya, misalnya dari kanan ke kiri datanya adalah ini. Sehingga kalau ini nanti dibalik kanan ke kiri, kalau biasanya inverse ya. Jadi 3, 2, 5, 4 ini kan dari terakhir 3, 2, 5, 4, 7, 5, 2, 4, 5, 7, 21. Jadi bagaimana mengambil datanya? Data, habis itu kolomnya kan barisnya kan tidak berubah, jadi semua baris dipanggil. Nah, ininya ngambilnya ini, jadi
mulainya dari terakhir, ngambil datanya itu dari terakhir, iterasinya itu dia berkurang 1 sampai angka 1 seperti ini. Ketika ini dia oke, itu seperti itu. Jika 3, 2, 5, 4, datanya ini terbalik dengan data aslinya seperti itu, sehingga gambarnya nanti akan menjadi inverse seperti ini. Ini sedikit penggunaan data ketika kalian membuat sebuah inverse row thread dari atas ke bawah atau kanan ke kiri. Mungkin seperti itu. Jadi ini hanya contoh kecil. Ntar lagi kita akan implementasikan teknis ini ke dalam sebuah gambar. Oke, saya lanjut. Untuk data ini saya hapus dulu. Jadi clear saya gunakan untuk apa? Untuk menghapus workspace. Terus CLC digunakan untuk menghapus command window. Jadi di sini, nah yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau mengolah citra, gambarnya ini di dalam folder 2020 ini ada file gambar namanya spanduk.jpg. Jadi spanduk ini kalian harus diekstrak dulu isinya. Jadi isinya spanduk ini apa? Oke, saya buka dulu. Isi dari spanduk ini PGD Mira 2020. Nah, isinya spanduk ini adalah spanduk. Nah, penerimaan mahasiswa baru. Nah, yang perlu kalian perhatikan, gambar berwarna itu terdiri dari 3 buah layer. Layernya apa saja? Layer merah, RGB, merah, hijau, dan biru, red, green, dan blue. Nah, ketiga layer ini merupakan sebuah komposisi sebuah array, di mana di dalam sebuah gambar berwarna itu terdiri dari 3 buah array yang digabung menjadi satu. Jadi kalau kalian mau barusan ketika kita nyoba membuat sebuah array, datanya kan masih dalam satu layer. Nah, kalau gambar itu nanti layernya itu ada 3 buah tumpukan. Nah, 3 buah tumpukan itu ketika disatukan akan menjadikan gambar berwarna. Oke, kita coba dulu untuk mengekstrak gambar yang 3 layer tersebut. Jadi di sini kita coba untuk menggambarnya, misalnya kita mengambil gambar variabel GBR misal, atau gambar aja lah. Saya bikin sebuah variabel namanya gambar. Gambar ini akan saya isi isinya dengan komposisi informasi warna yang ada di dalam spanduk. Jadi kalau mau ekstrak data yang ada di dalam spanduk, kita menggunakan imread. Nah, karena di sini ini merah soalnya error ya. Jadi diabaikan. Imread digunakan untuk membaca folder ini, gambar ini. Jadi petik 1, tulisannya harus sama, spanduk.jpg seperti ini. Spanduk.jpg harus titik koma. Kalau tidak titik koma nanti prosesnya nanti akan keluar error, soalnya dia harus menampilkan 3 buah layer sekaligus di dalam satu command window. Programnya tidak akan mampu menampilkan data tersebut. Nah, ini ketika ini sudah selesai. Nah, di sini lihat gambar. Gambar ini sudah terisi dengan ukuran gambar 246 dikali 1024 dikali 3. Jadi ada 3 buah layer. Jadi pertama ini adalah barisnya, habis itu kolomnya, habis itu jumlah layer di dikit berikutnya. Jadi ini tidak bisa langsung ditampilkan. Kenapa? Karena program ini, gambar ini tidak bisa ditampilkan informasinya karena keterbatasan perangkat. Jadi data layernya itu, komputer itu masih belum bisa menampilkan sekaligus 3 layer ke dalam sebuah file. Jadi untuk mau mengetahui isinya, kalian harus merepresentasikan data ini ke dalam array. Jadi kalian harus mengambil warna merahnya dulu, hijaunya dulu, terus warna birunya. Jadi misalnya kalau saya mau ngambil warna merahnya red, saya akan mengambil warna red yang ada di dalam, bukan di dalam file gambar ini lagi, melainkan di dalam variabel gambar. Misalnya saya mau ngambil gambar
gambar, saya ambil isi di dalam gambar, semua baris, semua kolom, layer ke 1 seperti ini. Nah, ini baru rednya bisa dibaca. Ketika ini dibuka lah, ini adalah komposisi nilai pixel yang ada di dalam gambar. Angkanya seperti ini. Ini red, ini digunakan semuanya. Jadi red, habis red, green ya, green, hijau, 2, terus blue, terus saya ngambil di gambar, semua baris, semua kolom, layer ke 3 seperti ini. Nah, ketika kalian mau menampilkan isi dari sebuah gambar, barusan kita menggunakan IM Read untuk membaca. Kalau mau menampilkan, kita menggunakan IM Show. Jadi misalnya IM Show gambar. Jadi di sini saya akan menampilkan isi dari sebuah gambar. Ketika ini di OK, ini masih proses. Nah, ini keluar. Ini adalah komposisi warna yang ada di dalam variabel gambar, sehingga ketika di IM Show 3 buah layer tersebut akan menghasilkan gambar ini. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan isi red, green, dan blue. Jadi IM Show red seperti ini. Nah, ini adalah komposisi warna kemerahannya. Lah, di sini kenapa kok warnanya hitam? Nah, warna kehitam ini merupakan komposisi warna yang merah. Jadi hanya ada satu warna. Nah, gambar berwarna itu terdiri dari 3 buah layer. Karena 3 buah layer tersebut untuk merepresentasikan sebuah warna yang sudah kita ketahui tadi, isi seperti gambarnya tadi, warnanya berwarna, gambarnya berwarna. Jadi syaratnya gambar tersebut harus 3 buah layer. Kalau layernya hanya 1, ketika kalian menggunakan IM Show, gambarnya isinya ya gambar hitam gitu. Jadi bagaimana kalau kita mau menampilkan kemerahannya? Nah, kalau kalian mau menampilkan kemerahannya, kalian harus komposisi warna red, green, dan blue-nya itu harus dikosongkan dan digabung menjadi sebuah file. Misalnya file seperti ini. Kita untuk menggabungkan bagaimana? Menggunakan perintah cat. Cat ada berapa layer yang digabung? Ada 3 buah layer. Misalnya filenya ini saya kembalikan dulu RGB-nya ke dalam gambar aslinya dulu. Nanti setelah lagi kita akan jelaskan, akan coba menampilkan warna merah, hijau, dan biru. Jadi file ini akan saya isi dari gabungan dari isi dari red, green, dan blue. Oke, kita coba red, green, dan blue seperti ini. Jadi fungsinya cat itu menggabung. Ada berapa yang akan digabung? Ada 3 buah yang digabung. Jadi dimensinya harus sama. Jadi panjang lebarnya harus sama ketika akan digabung. Red, green, dan blue. Ini kan semuanya sama. Blue ya, komposisinya. Ukurannya 246 kali 1024 ketika digabung. Nah, ketika ini di OK, nah, file ini akan menjadi seperti halnya gambar ini. Komposisinya ada 3 buah layer. Nah, ketika kalian IM Show, IM Show-nya siapa? File ya. Kita lihat isinya file adalah apa. Nah, isinya file adalah gambar seperti ini. Oke, selanjutnya ini ketika saya yang digabung adalah komposisi yang sudah dipecah dari gambar. Nah, sekarang saya akan menggabungkan, akan membuat sebuah file lagi. Jadi file ini saya copy lagi lah, saya buat ya. File ini kalau kalian mau menampilkan warna merah, greennya ini dikalikan 0. Maksudnya dikalikan 0 itu biar komposisinya 0 semua. Blue-nya ini juga harus dikalikan 0. Biar apa? Biar greennya 0, blue-nya 0. Yang enggak 0 apa? Merahnya. Sehingga ketika file ini ditampilkan akan menampilkan warna merah. Jadi ketika IM Show lagi, IM Show file,
Nah itu, sehingga warna kemerahan tadi yang awalnya hitam sekarang sudah berubah jadi warna merah. Nah ini juga kalian lakukan atau bisa kalian coba untuk warna green dan blue seperti itu. Nah sekarang kita akan mencoba bermain-main terhadap inverse dan rotate seperti halnya yang sudah kita coba ke dalam array yang kecil tadi. Jadi misalnya saya akan membalik atas jadi bawah, bawah jadi atas dari sebuah gambar. Caranya bagaimana? Ya caranya kalian harus membalik ketiga buah layar tersebut. Layar merah dibalik, layar hijau dibalik, layar biru dibalik. Habis itu disatukan sehingga menjadi gambar yang terbalik. Misalnya kemarin tadi untuk membalik bagaimana tekniknya? Ini saya tutup dulu semuanya. Jadi tadi misalnya red balik seperti ini. Jadi red balik maksudnya saya akan membalik warna merah. Sini saya baca red. Saya ngambil data red. Nah, kalau membalik atas jadi bawah berarti barisnya. Jadi barisnya yang dibalik. Berarti barisnya mulainya dari, saya akan mengambil isi komposisi dari red, akan saya taruh ke dalam folder di dalam variabel red balik, di mana komposisi di dalam red saya ambil dari data yang paling barisnya itu paling bawah, iterasinya adalah berkurang 1 sampai 1. Terus kolomnya saya ambil mana? Kolomnya saya ambil semuanya seperti ini. Oke, habis itu oke. Setelah itu kita nyoba dulu ngetes red ini terbalik apa enggak. Red balik ini im show red balik seperti ini. Nah itu gambarnya sudah terbalik ya. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas seperti ini. Nah biar berwarna bagaimana? Biar berwarna kalian coba red balik ini kalian buat untuk yang hijau, terus yang biru, terus green balik sama dengan, tetap sama juga harus mengambil dari yang green juga, green semua data, terus iterasinya adalah -1, terus habis itu mulainya dari berakhir dari 1, kolomnya semua kolom. Nah ini green. Sekarang untuk blue balik sama dengan blue semua baris 1, ini titik 2 ya, sampai 1, semua kolom seperti ini. Nah sekarang sudah R balik sudah, green balik sudah, blue balik sudah. Nah sekarang kita buat sebuah gambar yang terbalik. Jadi saya bikin variabel namanya balik, di mana ini adalah gabungan dari data 3 buah data tadi. Jangan tukar red balik, green balik, blue balik seperti ini. Nah ini fungsi cat ini akan menggabung red balik, green balik, blue balik dari menjadi satu file di mana komposisinya dari menjadi 3 buah layar. Oh ini kok keliru apa ini? Green balik, waduh greennya ada D nya, saya tadi salah nulis, nggak apa-apa, disesuaikan ya. Sehingga isinya balik sekarang ketika saya im show balik. Nah sekarang sudah berwarna, tadi kan sudah tidak berwarna. Nah ini adalah gambar terbalik, dimana komposisinya sudah dibalik. Kalian bisa juga mengeksplornya, baliknya ke kanan, ke kiri, pinggir, atas, terserah, tinggal dibalik.
Mungkin itu dulu pertemuannya terkait dengan tugasnya. Lagi saya akan posting tugas di dalam Google Class terkait dengan implementasi ini. Jadi tugasnya nanti kalian harus, pertama harus sukses menginstal MATLAB, kedua ya kalian harus membuat aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa memutar kanan jadi kiri, kiri jadi kanan dengan menggunakan foto kalian sendiri. Oke, ntar lagi saya akan posting tugasnya, dan ini akan saya posting ke dalam grup dan Google Class. Mungkin materi kita sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.